Ya, lanjut part kedua. Sorry tadi ke pause. Jadi klep ini harus seimbang. Jadi tadinya ini kan terlalu ke dalam. Nah, akhirnya jarak celah bagian ini sama di bagian squeeze, bagian kubahnya itu bukan squeeze kubah, itu akhirnya nggak rata. Nah, kalau nggak rata kayak gitu, itu yang saya yakini ketika klep buka, udara itu tidak bisa menyebar penuh ke area dinding piston. Nah, kalau seperti itu yang dikhawatirkan piston terlalu panas di bagian area tertentu. Jadi misal di egg itu terlalu panas, akhirnya menyebabkan pistonnya menjadi entah pecah, entah ngolet, entah ringnya jadi bagaimana. Jadi nanti membuat efek yang kurang bagus. Nah, ini seperti itu. Dan poin kelima, ketika kita mau custom head, kecuali kita sudah di luar kepala ya, kalau saya kan belum. Ketika kita mengubah head besar, klep besar gini, pastikan harus diburet. Nah, itu versi saya harus diburet. Jadi kenapa diburet? Ini sebagai contoh. Ini padahal Vario ini sudah menggunakan packing belakang bawaan seng 1. Terus di bagian ini sudah tambahi packing kertas 1. Ketika ini packing sengnya dilepas 1, itu mencapai angka 12,7. Nah, dengan total cairan itu tadi 14,2. Nah, 14,2 kalau versi saya untuk harian itu kurang karena butuh durabilitas. Nah, jadi saya kasih packing seng 2. Nah, ini untuk yang lebih aman lagi sebenarnya belakangnya tambah 1 lagi. Jadi kertas seng kertas. Cuman nanti kurang kerasa kalau dibuat jauh seperti itu. Ini aja kalau menggunakan packing seng 2 ini angkanya itu perbandingan kompresi statisnya itu 12,2. Kalau banyak teman-teman mekanik itu beranggapan sudah cukup, tapi ya semua itu kembali ke komponen-komponen pendukung lainnya seperti injektor, mapping ECU, itu juga nanti bisa mapping debit bahan bakar, mapping ECU lah, bisa mulai dari debit bahan bakar, kemudian dari timing pengapian, itu juga nanti bisa mempengaruhi. Nah, ini berhubung menggunakan ECU standar, cuma hanya tambahannya itu TB besar sama injektor yang 180 cc. Ya, saya coba setting dengan seperti ini. Nanti ketika mesin nyala terjadi detonasi atau ngelidik, ya nanti baru kita tambah packing di bagian buringnya seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan noken as custom, ini kebetulan noken asnya custom. Nah, ini sekalian jelas aja. Ini kebetulan menggunakan noken as tipe R3, menggunakan BRT. Kalau bloknya ini menggunakan Moto One. Nah, itu dianjurkan dilakukan penggantian per klep. Nah, penggantian per klep itu direkomendasikan atau dianjurkan karena melihat sisa per kalau menggunakan per standar, kerenggangan per ini loh. Nah, jadi banyak teman-teman mungkin yang kenapa harus ganti per, karena itu banyak yang didiskusikan. Kalau versi saya kerenggangan per ini dulu gitu. Kalau renggangan berarti nanti ketika menonjok dia bisa keluar maksimal. Nah, kalau misal kerapatan dipaksa nanti bisa putus pernya satu. Kedua, noken asnya profil bagian atas itu malah terkikis. Tuh, ketiga. Kemudian kalau sudah diganti per, kalau matic sih saya punya keyakinan
menggunakan per yang tipe model Swedia, yang dimana dia elastis atau lentur. Soalnya apa? Ya biar awet, karena Matic itu kan ngejar RPM teriak terus gitu loh. Nah kalau menggunakan Jepang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan nanti yang kasihan karena ini buat harian di area bos klep. Ya jadi nggak apa-apa, enak mekaniknya untuk baik untuk gawean terus. Cuman kan nanti nggak enak sama si owner seperti itu. Jadi untuk review isian sama apa aja prosesnya pembuatan cukup sekian, dan jangan lupa subscribe ya guys, dan jadi 1000 subscriber, dan dapat 1000 subscriber. Nah dengan begitu teman-teman sudah membantu channel kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat. Oh ya ada lagi, ini kebetulan kan menggunakan pistonnya menggunakan KLX, jadi ini kemarin kebetulan stang seker rusak, ganti stang seker. Ini kan Vario 125, terus ganti stang seker punya Vario 150 yang menggunakan pen 14. Untuk pemasangannya PNP. Cukup sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas guys.